Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yohan. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pembelajaran tentang pemrograman Pascal yang beberapa pertemuan yang lalu ya. Kalau pertemuan yang lalu Ibu sudah bahas, tapi Ibu akan review sebentar. Ibu nggak akan ini dulu, tapi Ibu minta tolong kalian untuk periksa di chat. Ibu kirimkan link absensi, silakan Anda mengisi absensi kita pada hari ini ya. Oke, baik. Kita akan mulai, tapi sebelum kita kerjakan tugas yang Ibu berikan pada pertemuan yang lalu, kita akan mulai untuk mereview terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Oke, kalau di kemarin, minggu lalu atau pertemuan yang lalu, kita sempat membahas tentang Pascal ya. Apa saja yang harus kita siapkan dalam merangkai Pascal? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa? Kepala programnya dulu. Kepala programnya mengenai apa saja di sini? Kepala programnya itu adalah judul program. Betul ya? Ada yang masih ingat? Judul program, betul ya? Kemudian selain judul program, mencakup juga itu ada yang namanya konstanta. Kemudian ada tipe, kemudian ada var atau variabel, kemudian ada yang namanya uses. Ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada yang namanya tubuh program. Tubuh program apa saja yang ada di dalamnya? Ada yang bisa menjawab di dalam tubuh program apa saja yang harus ada? Begin sama end bukan? Oke, siap. Yang harus ada adalah begin, kemudian diakhiri dengan end. End-nya diakhiri dengan tanda apa? Titik. Tanda titik. Oke. Kemudian yang ketiga, selain tubuh program, kita harus tahu apa yang harus kita siapkan juga, yaitu tipe data. Untuk apa tipe data ini? Untuk mengidentifikasi variabel apa yang kita gunakan. Contohnya, misalkan kita mau menulis bentuknya adalah char atau string. Maka yang ditampilkan juga adalah bentuknya char dan string. Contohnya adalah misalkan peserta didik. Peserta didik di dalam pemrograman Pascal itu selalu diawali dengan tanda petik 1 dan diakhiri dengan tanda petik 1 di akhir. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya integer. Integer itu untuk membuat apa? Bilangan bulat. Artinya, kalau kita menggunakan integer, maka tidak perlu dengan menggunakan tanda petik di akhir dan di awalnya. Kemudian yang ketiga, apa? Real. Real ini bilangan apa? Ada yang bisa menjawab? Real bilangan apa? Desimal bukan, Bu? Bilangan desimal. Bilangan desimal atau pecahan. Sama, untuk real itu tidak perlu diawali dengan tanda petik 1 di awal maupun tanda petik 1 di akhir. Hanya bentuk char dan string yang menggunakan tanda petik di awal dan di akhir. Yang ke D itu adalah bilangan boolean. Boolean ini bilangan yang hanya terdiri dari dua, yaitu true atau false. Nah, ini yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu pertemuan kemarin. Nah, kemarin di akhir pertemuan kita, Ibu memberikan contoh tugas pada kalian. Nah, kira-kira ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau kemarin Ibu memberikan contoh, itu contoh program. Contoh program, misalkan Anda diminta menghitung atau menampilkan nama atau biodata.
di dalam pemrograman Pascal. Nah, apa yang harus Anda buat terlebih dahulu? Kalau minggu lalu sudah disampaikan harus membuat yang namanya flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam pemrogramannya. Apa yang kita berikan terlebih dahulu? Kita tampilkan judulnya, program apa? Misalkan program biodata, kita beri namanya program biodata. Diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian menggunakan uses CRT karena variabel yang kita tampilkan di bentuknya DOS gitu ya, yang background-nya berwarna hitam. Kemudian ada var. Variabelnya apa kalau untuk biodata? Perlu nggak pakai var kalau untuk biodata? Enggak, Bu. Kenapa? Enggak. Nggak perlu, berarti ini kita coret. Lalu apa yang harus kita tampilkan? Di bawahnya setelah UCCRT, ada yang sudah buat? Bikin bukan? Begin, Bu. Begin. Kemudian apa yang kita buat di bawahnya lagi? Kita minta untuk menampilkan bentuknya kan? Write, tanda petik 1, apa di sini dicantumkannya? Nama misalkan ya. Nama misalkan SMAN 2 Cibinong misalkan. Jangan lupa di akhir tanda petik 1, tutup kurung, titik, koma. Kemudian di bawahnya apa lagi yang harus Anda tampilkan? Ini nggak perlu input output, ini masih menampilkan dalam bentuk outputnya saja. Right, apalagi? Kelas, Bu. Kelas, Bu. Oh, kelas, sorry. NIS dulu kali ya. Misalkan NIS-nya ini kalian tahun 2020, 2021 misalkan ya. Tanda petik, tutup kurung, titik, koma. Kemudian, right, kelas, titik 2, 11, isi sendiri gitu ya. Tutup kurung, titik, koma. Kemudian setelah ini selesai, diakhiri dengan tanda apa? N, Bu. N, Titik. kemudian titik. Oke, ini contoh dengan tampilan yang hanya menampilkan outputnya sudah ditentukan ya. Jadi namanya si SMA 2 Cibinong, NIS-nya 2021, kelasnya 11 sekian. Ya kan? Nah, ada yang mau mencoba untuk mempraktikkan kemarin ada 3 soal saya berikan. Ada yang mau mencoba? Silakan kalau Anda mau mencoba. Anda bisa share screen ya, tidak perlu saya jadikan co-host. Silakan. Ada yang mau mencoba? Ayo, nggak usah takut salah. Namanya kita belajar di sini. Nanti saya bantu bagaimana caranya membuat program yang baik dan benar. Silakan, ayo. Mau Ibu tunjuk atau mengajukan diri? Saya mencoba, Bu. Boleh, silakan. Langsung di online-nya ya, silakan. Akil. Yang nomor berapa, Bu? Boleh nomor 1, boleh nomor 2, atau nomor 3, silakan. Bebas. Oke, Bu. Langsung bisa share screen.
B. Oke, di sini muncul nama, kemudian Muhammad Akil, kemudian hobinya bersepeda. Turun ke bawah sebentar. Hanya 2 atau harusnya ada 3 ya? Karena kan ada right line-nya nama. Oh ya, siap-siap. Berarti ada 3 ya. Tampilan output-nya menampilkan biodata diri. Oke, sukses berarti. Berhasil. Oke, terima kasih Akil. Ini Oke. baru yang output-nya ini ya.